Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Gila dan gila. Standing applause untuk MAPPA dan semua tim yang terlibat semenjak kesalahan episode 14 yang banyak diprotes fans Jujutsu Kaisen. 3 episode berturut-turut yaitu 15, 16, dan 17. Semuanya jadi episode yang luar biasa keren. Apalagi episode ke-17 ini. Di manga hanya sebentar, tapi di anime hampir satu episode mengadaptasi pertarungan Raja Kutukan Sukuna versus Shikigami terkuat Mahoraga. Yap, Mahoraga di sini benar-benar ditunjukkan sebagai Shikigami terkuat. Kemampuan adaptasinya dibuat sangat sempurna. Sukuna juga begitu, dia benar-benar jor-joran mengeluarkan teknik penebasnya. Dismantle dan Cliff benar-benar sangat mengerikan di episode kali ini. Langsung saja Abdikos berikan rating di awal untuk episode ke-17 ini. Abdikos berikan skor yang sama dengan episode 15 saat Toji melawan Dagon, yaitu 9/10. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan detail menarik episode ke-17 ini. Check it bro. Pertama, penjelasan detail ritual pemanggilan Mahoraga. Buat yang awal-awal mengikuti Jujutsu Kaisen pasti paham detail tambahan ini. Yap, ini ada di chapter 47, yaitu bagaimana proses terbentuknya Ten Shadow dengan 10 Shikigaminya. Jadi saat mewarisi Ten Shadow, seorang penyihir tidak langsung overpower, melainkan hanya mewarisi kemampuan dasar Ten Shadow, yaitu menyerang, bersembunyi, dan bertahan dengan Ten Shadow, plus mendapat 2 Shikigami anjing suci, yaitu putih dan hitam. Yap, 2 anjing suci ini adalah satu kesatuan alias bukan dihitung 2 Shikigami. Itulah kenapa saat kecil Megumi sempat ditunjukkan bersama anjing suci putih, karena saat kutukannya bangkit dan diadopsi oleh Gojo, Megumi sudah dapat Shikigami ini. Seiring berjalannya waktu, Megumi dengan modal kemampuan dasar Ten Shadow dan 2 anjing suci berhasil menjinakkan Shikigami lainnya, mulai dari Toad, Great Serpent, Nue, Max Elephant, dan terakhir adalah Rabbit Escape. Yap, hingga di usia remaja Abdikos berteori Megumi baru bisa menjinakkan 6 dari 10 Shikigami yang ada. Barulah saat tubuhnya dikuasai Sukuna. Sukuna menjinakkan keempat Shikigami yang tersisa, yaitu Madokadir, Piercing Bull, Morn Tiger, dan terakhir Mahoraga. Nah, bagaimana dengan ritual pemanggilan Mahoraga sendiri? Sudah Abdikos jelaskan kalau Sukuna lah yang akhirnya berhasil menjinakkan Mahoraga, kemungkinan setelah menguasai tubuh Megumi dan time skip 1 bulan lebih. Jadi untuk menjinakkan Shikigami Ten Shadow, memang tidak ada pilihan lain selain pengguna 10 bayangan yang harus mengalahkannya sendiri. Lalu bagaimana dengan kasus Megumi? Yang dilakukan Megumi dinamakan ritual pemanggilan yang tidak wajar, yaitu Megumi menginkludkan dirinya sendiri dan orang lain dalam kurung Haruta Shigemo dalam ritual pemanggilan Mahoraga, sehingga Mahoraga tetap bisa dipanggil, namun dalam keadaan buas. Dia akan menyerang mereka yang diseret dalam ritual, dan kemungkinan inilah yang menyebabkan pertarungan leluhur klan Gojo yang punya Six Eyes dan Limitless berakhir imbang dengan leluhur klan Zenin yang punya 10 bayangan, atau lebih tepatnya imbang dengan mati bersama. Itu karena di situasi mendesak, leluhur klan Zenin memanggil Mahoraga untuk menyeret leluhur klan Gojo masuk dalam ritual, sehingga dalam pertarungan tersebut kemungkinan keduanya dihabisi oleh Mahoraga yang masih liar. Dan ini juga menegaskan bahwa tidak ada satupun pengguna 10 bayangan dalam sejarah yang berhasil menjinakkan Mahoraga, termasuk menjawab pertanyaan kenapa sejak awal Gojo tidak membantu Megumi menundukkan Mahoraga. Karena selain menyalahi aturan ritual penjinakan, ada sejarah dari klan Gojo yang menuliskan hal ini. Kedua, Sukuna menyelamatkan Megumi. Seperti yang Abdikos bilang, ritual pemanggilan Mahoraga kali ini adalah tidak wajar karena menginkludkan orang lain dalam ritual. Jadi ketika Megumi dibuat mati suri, maka Mahoraga akan mengincar orang berikutnya yang diinkludkan dalam ritual, yaitu Haruta Shigemo. Jika Haruta dibunuh, maka kematian Megumi akan jadi mati permanen. Itulah kenapa Sukuna harus menyelamatkan Megumi dan Haruta sekaligus, lalu menghadapi Mahoraga sebagai orang luar, alias Sukuna adalah orang yang tidak ikut terseret dalam ritual. Tujuan tersembunyi kenapa Sukuna tidak boleh membiarkan Megumi mati sekarang, jelas karena dia ingin menggunakan tubuh Megumi untuk melawan Gojo. Karena memang sejarah kepala Zenin 10 bayangan
versus kepala Gojo Six Eyes dan Limitless. Kemungkinan tercatat dalam sejarah, dan hal ini juga diketahui oleh Sukuna. Terkadang Abikos bingung dengan fans Sukuna yang naif, ngefansnya sama villain Raja Kutukan, tapi pengennya Raja Kutukan harus berjiwa gentle dan heroik. Jadi sudah benar Sukuna memanfaatkan tubuh Megumi, dan itu namanya villain sejati, yaitu menghalalkan segala cara dan tidak naif. Ketiga, breakdown pertarungan Sukuna versus Mahoraga. Jujur Abikos pribadi agak jijik dengan Mahoraga jinak yang dikeluarkan Sukuna untuk melawan Gojo. Kesannya Mahoraga di downgrade parah di situ. Dan ya, di anime episode ke-17 inilah kita melihat bagaimana kemampuan tempur dari Mahoraga liar, yang mana dalam sejarah dia diduga sebagai dalang pembunuhan kepala klan Zenin dan kepala klan Gojo yang punya Six Eyes dan Limitless. Sebagai awalan, Abikos jelaskan dulu teknik Mahoraga. Mahoraga mampu beradaptasi terhadap fenomena. Ingat, fenomena ya, bukan serangan. Dan sepertinya di anime ini GG Akutami ingin mengoreksi perkataan Mahoraga mampu mengadaptasi serangan dan mengembalikannya 10 kali lipat. Jadi yang benar adalah Mahoraga mampu mengadaptasi fenomena lalu menirukan fenomena tersebut jika kemampuannya memadai. Ingat ya, jika kemampuannya memadai. Jadi Mahoraga sebenarnya tidak mampu mengcopy serangan lalu membalikkan serangan tersebut 10 kali lipat. Inti dari kemampuan Mahoraga adalah adaptasi dari fenomena. Mengenai pembalikan serangan itu tergantung dari Mahoraganya. Karena teknik Sukuna adalah penebas, Mahoraga bisa beradaptasi dengan fenomena tebasan dari Sukuna lalu dengan pedang Taima. Mahoraga mencoba menirukan serangan tebasan Sukuna tersebut. Kalau sudah paham, mari kita breakdown detail menarik dari pertarungan keduanya sesuai dengan detail yang ada di anime. Pertama, persiapan roda Mahoraga mengadaptasi fenomena. Ini ditunjukkan dengan roda Mahoraga yang seperti bereaksi terhadap Sukuna dan siap berputar. Kedua, roda Mahoraga tidak berputar. Sukuna menebas Mahoraga namun gagal, sehingga fenomena tersebut diadaptasi oleh Mahoraga. Yap, kenapa Abikos berikan episode ke-17 ini nilai 9 bukan 10, padahal pengadaptasiannya sangat sempurna? Jawabannya simple, inilah kekurangan utamanya, yaitu roda Mahoraga sama sekali tidak ditampakkan berputar saat beradaptasi. Bahkan saat roda Mahoraga akan berputar, adegan langsung di skip. Yap, dari sini Abikos tahu alasannya, yaitu karena membuat gerakan Mahoraga bertarung sambil rodanya terus berputar kencang adalah menambahkan beban gambar animasi. Kecuali pertarungan Mahoraga versus Sukuna dibuat animasi CGI, maka bisa dibuat roda Mahoraga tersebut terus berputar, dan resikonya pertarungannya tidak akan seepik sekarang. Yap, karena pertarungan di sini dibuat menggunakan gambar tangan. Jadi ini kekurangan besar yang harus Abikos maklumi. Ketiga, efek dari adaptasi Mahoraga. Meski roda Mahoraga tidak berputar, tapi ditampakkan jelas sekali bagaimana roda Mahoraga mampu beradaptasi terhadap fenomena. Semua serangan tebasan Sukuna, baik itu yang hanya memotong tangan, jari, bahkan membelah tubuh Mahoraga, langsung diadaptasi dan di counter dengan regenerasi ekstrim. Bahkan ada momen di mana Mahoraga dicincang Sukuna dengan sangat epik, yang kemudian ditunjukkan kalau Mahoraga mereset damage dari serangan tersebut dengan cara membuat rodanya semakin membesar. Keempat, latar tempat dan background musik. Tidak bisa dipungkiri, inilah yang paling bikin epic di pertarungan ini, yaitu scoring musiknya yang dibuat epic dan latar tempatnya yang dibuat mendukung pertarungan. Bisa teman-teman lihat bagaimana manusia seperti semut yang berusaha bertahan hidup dari pertarungan dua naga yang lost dalam menghancurkan kota, termasuk penggunaan properti dari tempat pertarungan seperti melempar mobil, ditenggelamkan ke kolam, dihantam tower, dan bagaimana gedung-gedung runtuh terkena tebasan dismantle dari Sukuna. Semuanya benar-benar bikin merinding. Yang paling bikin merinding Abikos adalah momen saat orang-orang yang tidak terjebak dalam barir Shibuya melihat fenomena kehancuran di Shibuya. Gambarnya memang jelek, tapi dari gambar ini kita tahu kalau mereka yang di luar Shibuya juga melihat kehancuran masif alias bencana di Shibuya. Kelima adalah yang paling epic, yaitu domain expansion Sukuna. Sukuna menjelaskan kalau Mahoraga mirip seperti Yamata no Orochi. Dia beradaptasi dengan fenomena lalu mereset fenomena tersebut dengan mengembalikan tubuhnya ke bentuk semula. Yap, Yamata no Orochi disebut-sebut mirip Hydra di mitologi Yunani, yaitu ketika lehernya dipotong akan bisa kembali ke bentuk semula. Bedanya Hydra bisa membuat kepalanya bertambah banyak, sementara Yamata no Orochi tetap berjumlah 8 kepala. Itulah kenapa Sukuna menyebut Yamata no Orochi untuk kasus Mahoraga. Andaikan Sukuna tidak cerdas, maka dia akan kalah dengan Mahoraga liar ini.
Sukuna paham kalau teknik penebasnya sudah sepenuhnya diadaptasi Mahoraga, jadi dia tidak punya pilihan lain selain memberikan serangan kejutan yang sangat berbeda dengan tebasan. Pertama, Sukuna menggunakan domain expansion yang disumpah pengikat dengan dismantle dan cleave. Radius serangannya diperkecil dari 200 meter menjadi 140 meter agar tidak mengenai Megumi. Dari sinilah serangan powerful Sukuna dimulai. Sumpah pengikat dalam Malevolent Shrine mulai menebas apapun dalam radius 140 meter, atau kalau dihitung dengan rumus matematika, wilayah seluas 61.575 meter persegi alias 6 hektar. Bangunan manusia dan benda mati ditebas menggunakan dismantle, sedangkan mereka yang punya energi kutukan ditebas dengan cleave. Bagaimana dengan Mahoraga? Dismantle dan cleave dijadikan satu untuk menebasnya. Jadi ibaratnya Sukuna menggunakan pisau iris dan pisau fillet untuk mencacah Mahoraga sekaligus. Mahoraga sendiri memang telah beradaptasi dengan tebasan cleave dan dismantle, tapi Mahoraga butuh waktu untuk mencerna fenomena dua tebasan tersebut yang digunakan secara bersamaan dan dilakukan dengan sangat-sangat masif. Dan ya, saat Mahoraga masih dalam proses adaptasi untuk mereset tubuhnya agar sesuai dengan dismantle dan cleave yang digunakan secara bersamaan. Sukuna menggunakan api Raja Kutukan dalam domainnya, membuat cincangan pisau daging berubah menjadi pembakaran kompor jos. Walhasil seluruh Shibuya meleleh dan menguap, termasuk Mahoraga yang sedang dalam proses adaptasi cleave dan dismantle secara masif. Keempat, teknik Miracle Shigemo habis. Sebenarnya teknik Miracle Shigemo habis saat melawan Nanami. Jadi momen dia diselamatkan Sukuna dari Mahoraga adalah murni keajaiban, kemungkinan agar Shigemo bertobat. Itulah kenapa ingatannya tidak dihapus dan dia masih bisa mengingat betapa ngerinya Mahoraga sekaligus Sukuna setelah pertarungan. Namun ya, saat Sukuna menyuruh Shigemo pergi, terlihat sekali Shigemo tidak menyesal, bahkan setelah melihat sesuatu yang sangat mengerikan seperti itu. Walhasil dia terkena tebasan Sukuna yang kemungkinan berasal dari sisa domain alias dalam proses menghilang. Yap, jika beruntung tidak mampu membuatmu bertobat, maka siap-siap suatu saat dirimu akan buntung. Kelima, tangisan viral Yuji. Setelah pembantaian mutlak, tubuh Sukuna kembali diambil alih Yuji, termasuk ingatan saat pembantaian. Semua terbuka di pikiran Yuji, membuat Yuji menangis depresi. Yap, tangisan depresi Yuji ini sempat viral karena voice actor Yuji, yaitu Junya Enoki, beneran nangis melihat kekejaman Sukuna membantai Shibuya. Entah Abdikos punya jiwa jahat atau apa, namun yang jelas Abdikos tidak sedih, tapi malah kagum tentang bagaimana Sukuna melakukan kejahatannya. Sepertinya tidak ada harapan dia akan bertobat alias menjadi Kurama Jilid 2 seperti yang diinginkan fans shonen mainstream. Sukuna ya Sukuna, dia akan membunuh jika ingin membunuh, dan dia akan mempermainkan jika hal tersebut dirasa menyenangkan. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.